Halo, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas soal investasi saham. Perkenalkan, nama saya Felix dan di video ini saya akan bahas beberapa nasihat investasi yang saya dengar dan menurut saya agak rada nggak masuk akal. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah ada orang bilang jangan invest saham. Saham itu judi. Nah, saya nggak agree ya dengan itu ya. Saya agree, ada beberapa part saya agree, ada yang tidak. Jadi, saya percaya bahwa beli saham itu adalah beli bisnis ya. Ketika kita membeli sebuah bisnis, bisnis itu bisa menghasilkan keuntungan. Keuntungan bisa dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, dan pemegang saham mendapatkan sebagian dari keuntungan itu. Ya, kalau misalnya kita beli saham itu dengan harga 1.000 ketika dia lagi murah misalnya, dia bisa bagi dividen 100, itu udah returnnya sudah 10%, kan sudah bagus. Nah, menurut saya itu investasi, ya itu adalah investasi. Kenapa? Karena saya melihat perusahaannya ngapain, bisnisnya apa, sehingga dia bisa hasilkan laba berapa, dia bisa bagi dividen berapa. Kalau soal dividen, teman-teman bisa cek di link di atas, kita sudah pernah bahas soal bagaimana kita cari memilih saham dividen, apa saja yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya Anda beli sebuah saham hanya karena ikut-ikutan ya, hanya karena orang bilang oh ini sahamnya akan naik, ini lagi digoreng ini segala macam, ya pas dapat untung ya Anda enak gitu. Tapi kalau misalnya pas turun ya Anda bilang saham itu judi. Padahal semuanya nggak seperti itu. Sama lah kayak misalnya ada cewek ya patah hati atau cowok patah hati. Kemudian dia bilang semua cowok sama saja ya, semua cewek sama saja. Ya menurut saya agak nggak fair ya dengan cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain yang baik dan bisa treat pasangannya dengan baik gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa langsung mengeneralisasi bahwa saham itu judi gitu. Enggak juga, karena saya lihat saham itu kan bisnis. Apakah bisnis itu judi? Kan enggak juga. Anda aja kerja, misalnya Anda kerja dari sebuah bisnis besar, ya Anda digaji dari bisnis tersebut. Nah, itu kan menurut saya, apakah itu sebuah judi? Tidak. Jadi, balik lagi ke apa yang Anda lihat. Ya, jadi jangan ikut-ikutan, tapi Anda memang mempelajari, dan harga yang Anda bayarkan itu harga yang murah, perusahaan yang bagus. Jadi makanya Anda bisa saja berjudi di pasar saham, Anda berspekulasi, tapi Anda juga bisa berinvestasi. Tinggal Anda pilih yang seperti apa. Nah, yang kedua adalah kalau sahamnya nggak naik, berarti analisa kita salah. Nah, ini juga sering saya dengar ya, Pak, tahu dari mana analisa saya benar kalau misalnya sahamnya nggak naik-naik? Kan itu artinya kalau misalnya analisa kita salah, sahamnya nggak naik. Bisa jadi ya, bisa jadi satu, analisa Anda memang salah, atau yang kedua adalah Anda kurang sabar saja. Bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi saham naik, sahamnya belum naik gitu loh. Jadi bisa aja Anda nunggu misalnya udah 9 bulan nggak naik-naik. Bisa aja bulan ke-10 harga sahamnya naik gitu loh. Jadi hanya karena harga sahamnya naik 10% tidak berarti Anda benar loh ya. Tidak berarti analisa Anda benar. Saya juga beberapa kali ketika saya analisa ada saham yang naik, tapi ternyata view saya setelah saya lihat ke belakang, oh analisa saya seharusnya menurut saya yang kayak gitu salah gitu. Jadi tidak selamanya ketika analisa Anda salah, sahamnya nggak naik-naik ya. Sahamnya nggak naik-naik karena analisa Anda salah. Bisa jadi analisa Anda benar, cuma market saja belum mengapresiasi saham tersebut. Jadi kan di pasar saham itu ada namanya price and value ya. Value ya berarti bisnisnya seperti apa, berapa value-nya yang kita dapat gitu loh. Value is what you get gitu kata Warren Buffett. Price is what you pay. Price itu yang menggerakkan siapa? Karena kalau Anda lihat transaksi di pasar, itu kan kayak lelang ya. Kayak lelang, oh ada di 1.000, ada berapa orang mau beli ya, ada berapa orang mau jual. Di 1.500 ada berapa orang beli atau berapa orang jual. Itu kan terjadi terus dalam hitungan detik gitu ya. Jadi dalam transaksinya begitu cepat, kita kan nggak bisa langsung serta-merta bilang bahwa kita benar atau salah hanya karena ada pergerakan saham ya. Kalau kata Benjamin Graham, dalam jangka pendek pasar saham itu seperti mesin voting. Ya kayak tadi lah, ya mesin voting. Ada yang bidnya naik, ada yang overnya turun. Tapi dalam jangka panjang, ya pasar saham itu seperti mesin timbangan. Artinya apa? Dalam jangka pendek, suara terbanyak yang menang. Tapi dalam jangka panjang, pada akhirnya mesin itu akurat juga gitu loh. Mesin timbangan itu kan akurat. Jadi, kalau misalnya Anda lihat, Anda tarik panjang, ketika perusahaan yang kinerjanya naik, ya labanya naik, harga sahamnya juga mengikuti gitu loh. Tapi dalam jangka pendek ketika Anda lihat labanya sudah naik, harga sahamnya bisa turun dulu. Tapi Anda tahu bahwa oh labanya sudah naik, ya kinerjanya harusnya one day akan mengikuti, ya akan mengikuti ke situ. Jadi pasar saham dalam jangka panjang secara umum itu memang rasional.
ya, tapi dalam jangka pendek bisa terjadi ketidakrasionalan yang Anda bisa manfaatkan. Jadi bukan berarti bahwa pasar sahamnya nggak naik-naik, analisa Anda salah. Bisa jadi belum naik saja. Nah, yang ketiga adalah kalau misalnya saya pegang satu saham dan saya nggak jual, duitnya nggak muter. Nah, menurut saya ini agak aneh, ya. Kenapa duitnya harus muter? Ibarat Anda taruh saham, Anda beli sebuah saham. Duit itu nggak harus muter, nggak harus Anda jual beli untuk untung. Ya, Anda bisa beli, tahan saja, harganya naik, ya Anda dapat capital gain atau Anda dapat dividen yang dibagi oleh perusahaan. Ketika perusahaan growing, labanya growing, manajemennya rasional, dia bisa bagi dividen lebih besar kepada pemegang saham. Itu kan return Anda juga bagus, ya kan? Return Anda bagus tanpa perlu Anda putar-putar, ya. Dan ada banyak sekali riset yang mengatakan bahwa semakin tinggi frekuensi Anda transaksi, semakin rugi. Jadi makanya Warren Buffett bilang pasar saham adalah sebuah instrumen untuk memindahkan uang dari yang aktif ke yang tidak aktif. Ya, memindahkan uang dari yang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau misalnya di pasar saham ya Anda harus sabar, ya. Ketika sebuah perusahaan kinerjanya bagus, growing, Anda beli, Anda simpan saja bisa, dan Anda bisa terima dividen dari situ. Anda lihat Warren Buffett, dia beli Coca-Cola misalnya. Warren Buffett beli Coca-Cola, itu didiemin sekian puluh tahun dan dia terima dividen saja loh. Itu kan dapat duit gitu loh, tanpa harus diputar-putar. Ketika Anda coba lihat misalnya teman Anda atau siapa yang tiap hari transaksi liatin chart gitu, duitnya kenapa nggak gede-gede? Ya karena semakin banyak transaksi, semakin banyak broker fee, semakin banyak fee lain yang dia bayar gitu. Jadi better udah beli, simpen, ya. Jangan terlalu sering banyak transaksi. Karena ketika Anda beli itu kan Anda harus hitung value-nya dulu dong, bukan hanya ikut-ikutan. Jadi mindset investasinya harus benar dulu. Ya, jadi jangan mikir, oh duitnya nggak muter nih, duit saya nggak muter, saya nggak bisa untung. Enggak, Anda taruh, Anda bisa simpan, ya. Company-nya growing, bisa bagi dividen, bisa dapat capital gain, ya. Jadi Anda nggak perlu ngapa-ngapain selama Anda pilihnya benar dari awal, gitu. Nah, yang keempat adalah Anda beli saham yang harganya rendah, ya. Harganya rendah, misalnya Anda bilang gini, kalau saham yang Rp100 lebih cepat naik Pak dibandingkan yang Rp1.000. Ya memang benar ya, kalau secara bid offer floor-nya memang tiringnya berbeda gitu. Tapi saya katakan adalah Anda berpikir bahwa membeli saham yang Rp100 itu lebih gampang untung daripada yang 1.000, nggak selalu, ya. Misalnya Anda lihat ITMG, ya, waktu tahun COVID lalu harganya 8.000. Secara harga itu kan mahal ya, 8.000 ya per satu lot 800.000, harus beli 800.000. Tapi ITMG bisa naik sampai 30.000 sampai 40.000 gitu. Sedangkan di satu sisi ya ada saham yang harga dari 300 turun tuh sampai ke gocap. Nah, apa yang membedakan? Fundamental. Ya, jadi ketika fundamentalnya bagus ya dan harganya murah, harga naik mah naik aja, ya nggak ada urusan kayak yang 8.000 lebih susah naik, yang Rp100 lebih gampang naik, enggak. Ya, selama fundamentalnya bagus, ya kinerjanya naik, harganya ya itu juga akan one day akan mengikuti. Jadi menurut saya Anda jangan gampang termakan dengan kata-kata tersebut karena faktanya di lapangan tidak seperti itu. Memang secara floor-nya memang iya ya, ada fraksinya memang berbeda, fraksinya yang 100 bisa naiknya lebih tinggi. Tapi kalau bisa fundamentalnya nggak jelas ya harganya turun lagi kan gitu. Ya jadi nggak selalu lebih gampang untung. Nah, yang kelima adalah ini menurut saya agak sesat, yaitu beli saham di 50 aja udah nggak mungkin turun, ya kan? Karena orang bilang gini, oh sudah di 50 nih, udah paling bawah nggak mungkin turun. Nah, ini saya mau kenalkan satu konsep yang namanya reverse stock split. Jadi ada reverse stock split. Jadi misalnya nih, kalau stock split itu kan misalnya duit 10.000 dipecah jadi 5, misalnya jadi 2.005. Kalau reverse stock split, duit 2.000 ya, 5 digabung jadi 10.000. Nah, jadi efeknya apa kalau bisa pasar saham? Misalnya harga saham sudah digocap, nggak bisa turun lagi, memang. Tapi dilakukan reverse stock split. Ketika reverse stock split, harganya jadi 300 misalnya, tapi jumlah sahamnya berkurang, gitu loh. Jadi jumlah sahamnya berkurang, harga jadi 300, bisa turun lagi ke gocap. Jadi jangan Anda kira bahwa oh sudah 50 itu sudah paling bottom. Enggak, bisa di reverse stock split lagi. Dan setelah reverse stock split, kalau memang fundamentalnya jelek, bisa turun lagi. Jadi Anda jangan gampang termakan hal-hal yang aneh-aneh kayak gini gitu loh. Jadi make sure kalau misalnya Anda investasi, memang Anda pelajari betul-betul. Jadi ini 5 nasihat investasi yang saya sering dengar dan menurut saya agak sesat. Yang pertama adalah jangan investasi saham itu judi. Menurut saya saham itu memang bisa judi, orang bisa spekulasi di situ, atau orang bisa investasi. Itu balik ke pilihan Anda sendiri. Yang kedua adalah kalau sahamnya nggak naik, berarti analisa kita salah. Nggak juga, bisa jadi belum naik saja, atau Anda kurang sabar. Yang ketiga adalah duitnya nggak muter sehingga nggak bisa untung. Nggak, karena kalau misalnya Anda beli sebuah perusahaan yang bagus, Anda nggak perlu diputar-putar ya, Anda nggak perlu bolak-balik chartnya, Anda nggak perlu ditiup-tiup chartnya, harga sahamnya bisa naik. Ketika kinerja fundamental naik, Anda bisa terima dividen. Jadi nggak perlu diputar-putar gitu loh. Ya kalau misalnya Anda sudah beli dengan benar. Yang keempat adalah
adalah beli saham yang harganya rendah. Enggak juga, ada saham yang 8.000 bisa naik jadi 40.000, yang saham 300 turun ke 100 juga banyak. Nah, yang kelima adalah beli saham di gocap, udah nggak mungkin turun. Menurut saya ini agak sesat ya, sesat sekali bahkan. Karena ada namanya reverse stock split, ketika reverse stock split harga sahamnya jadi naik, lembah sahamnya jadi turun, harga bisa turun lagi kalau misalnya fundamentalnya tidak baik. Nah, jadi at the end of the day menurut saya, ketika Anda berinvestasi, Anda lihatlah fundamental perusahaan. Anda lihat produknya apa, manajemennya siapa, bagaimana mereka mengalokasikan modal yang mereka terima. Misalnya mereka dapat untung, apakah mereka bagikan dividen, apakah mereka reinvest ke bisnisnya sendiri lagi, atau mereka ekspansi ya. Itu semua yang Anda lihat. Jadi Anda bukan hanya lihat harganya, karena harga itu nggak banyak Anda bisa dapat dari harga. Tapi ketika Anda mempelajari sebuah bisnis, Anda bisa tahu, oh ini perusahaan bagus ya, ini harganya murah, jadi Anda bisa berinvestasi dengan tenang di situ. So, itu sharing yang saya ingin bagikan, 5 nasihat investasi yang menurut saya agak sesat dan menurut saya buruk sekali. Jadi semoga teman-teman bisa belajar dari sini dan bisa menjadi investor yang lebih baik. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.